Bagaimana mengatasi iman yang bisa lepas ketika sendiri? Maka kita perlu tumbuhkan rasa takut. Apakah termasuk suudzon kepada Allah jika belum berani menikah? Bagaimana mengatasi iman yang bisa lepas ketika sendiri? Apakah ini tergolong munafik atau ujian dari Allah SWT? Padahal amal soleh dan kebaikan ringan dilakukan. Jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala, jangan disingkatlah. Kita kalau mau nulis di buku kebaikan kita yang akan ditibang di padang mahsyar nanti, yang akan membaca, masa antum mau baca SWT nantinya? Baca subhanahu wa ta'ala. Baik, berkaitan dengan iman ini jamaah, Allahu Akbar. Rasa takut kepada Allah, itulah yang membuat kita jadi takut berbuat dosa ketika sendirian. Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan makom Rabbnya, takut dia akan berdiri di hadapan Allah, disidang atas apa yang dia kerjakan, dia takut dan dia larang hawa nafsunya, ditahan hawa nafsunya, dia masuk surga. Maka kita perlu tumbuhkan rasa takut dan semangat untuk menundukkan nafsu kita. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka min khasyiatika fis sirri wal alaniyah fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta rasa takut kepadamu ketika sendirian dan ketika banyak orang yang melihat. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jamaah. Dan nafsu kita ini perlu ditundukkan. Oleh karena itu kita bisa melihat nafsu bisa tunduk, bisa ditundukkan sehingga menjadi an-nafsul mutmainnah. Bisa. Antum pernah melihat burung elang? Burung elang yang ada di tangan orang. Kok bisa burung elang itu dilemparkan terbang, nanti datang ke sini lagi? Padahal dia burung yang biasanya ada di puncak-puncak gunung sana, tinggalnya di pohon-pohon yang tinggi. Bagaimana sekarang ada di tangan, tunduk sama kita, jiwa kita bisa seperti itu? Bagaimana caranya? Membiasakan. Itu karena biasa di tangan orang, dikasih makan, biasakan. Jiwa kita pun seperti itu, biasakan berbuat baik, ketaatan, biasakan menjauhi. Ketika perasaan ingin berbuat dosa datang, datangkan kebesaran Allah pada diri kita. Perlahan-lahan antum itu akan meninggalkan dosa dengan bantuan Allah, dengan izinnya tentu saja. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tolong nasihatin ana dan semua jamaah di sini Ustaz. Ana khawatir banyak yang terlalu ghulu dengan antum. Wah, gimana ghulu sama Ustaznya jamaah? Sampai-sampai banyak yang meninggalkan sunnah. Ajib. Sesudah sholat maghrib, para jamaah banyak yang menutup sutroh saudaranya yang akan melaksanakan sholat sunnah. Menutup sutroh saudaranya yang akan melaksanakan sholat sunnah. Tolong nasihati kami semua Ustaz. Karena nggak paham jemaah. Jadi tadi nggak sholat sunnah gitu, nggak sempat sholat sunnah. Oh, karena mereka masuk dudukin jemaah. Ya memang masalahnya masjidnya kurang besar. Iya, antum husnudzon sama saudara antum. Antum jangan mengatakan hulu sama ustadz ini. Bukan hulu, memang dia itu takut nggak dapat tempat duduk. Karena antum bisa rasakan kalau berdiri. Enak nggak berdiri jamaah? Dari tadi kaki satu berdiri, kaki satu. Masya Allah jamaah. Iya, ini. Yang jelas usahakan kita tetap menjaga sholat sunnah. Jadi antum pun
Ya nanti mungkin bisa diatur teknisnya gimana supaya habis sholat maghrib, kalau ba'diyah isya kan bisa di rumah. Tapi kalau tadi ba'diyah maghrib ya nggak bisa. Kita di sini melaksanakan. Jadi harapannya jamaah yang memang terlambat ya mungkin nunggu di luar, kemudian jamaah yang ada di dalam segera sholat sunnahnya. Zikir itu ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Boleh kalau memang kondisinya seperti ini. Antum, Ustaz, ana mau sampai selesai Ustaz, 33 kali, 33 kali, 33 kali, sama la ilaha illallah, sama ayat kursi, sama qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul rabbin nas. Enggak mulai-mulai kajian kita jemaah. Akhirnya ketika orang mau masuk, antum mau sholat sunnah, mereka sudah masuk. Jadi usahakan kita mengerti kondisi yang ada. Jadi tatkala memang mau ada kajian dan jamaahnya banyak, maka usahakan kita mempercepat zikir kita. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah termasuk suudzon kepada Allah jika belum berani menikah? Kenapa antum nggak berani menikah? Nikah ini bukan pakai keberanian, tapi pakai kemampuan. Kan kata Nabi SAW, ya ma'syarus syabab, wahai kaula muda, bukan yang tua. Ini panggilan buat yang muda jamaah. Barang siapa yang mampu, yang memiliki kemampuan menikah, falyatazawwaj, segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu akan lebih membantu antum untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan antum. Yang nggak bisa, bukan takut jemaah. Yang nggak bisa maka puasa. Kalau takutnya kenapa? Takut umpamanya, ya Ustaz, takut nanti gajinya nggak cukup Ustaz. Takut nanti umpamanya anak di PHK dari tempat kerja anak. Ya ini jadi suudzon sama Allah. Tapi kalau antum takut, anak takut Ustaz, seperti sebagian orang, ini bicara nikah, ada yang bicara anak. Anak takut kalau punya anak banyak nanti gimana ngasih makan mereka. Yang ngasih makan itu bukan antum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang kasih rizki kepada anak-anak kalian, bukan kalian. Supaya faham kita, jangan sampai rasa takut tuh gimana nanti nambah anak Ustaz, gimana pendidikan anak. Ya Allah jamaah, didik anak itu gampang-gampang susah. Yang susah jadi gampang kalau Allah ingin memudahkannya. Ya kita bisa melihat ada orang punya anak 10, Masya Allah semuanya soleh, hafal Quran. Ada orang punya anak 1 di penjara, narkoba, 1 anaknya. Maka kita husnudzon sama Allah untuk masalah rizki. Jadi kalau yang antum takutkan rizki nanti, kalau antum melihat Ustaz anak belum punya ilmunya, belajar. Rasa takut ini bagus. Karena takut nanti ada konflik dalam rumah tangga atau apa, anda tidak bisa menyelesaikan, antum belajar. Karena memang jamaah, enak banget antum itu menikah. Nggak ada, antum kalau mau jadi pekerja di sebuah toko sekarang, supermarket sekarang, ijazah apa yang diminta? SMA? Apa S1? SMA. Pakai ijazah antum melamar kerja. Melamar anak orang nggak pakai ijazah, pakai tampang doang. Datang, assalamualaikum, saya hendak meminang anak bapak. Iya, sekolah di mana bapak? Oh nggak ada sekolah pernikahan, yang ada sekolah perkapalan. Maka tadi hendaklah antum husnudzon sama Allah dan persiapkan diri jamaah, persiapkan diri. Dan buat anak perempuan, ya buat orang tua yang punya anak perempuan, ketahuilah bahwasanya mendidik anak perempuan, merawat anak perempuan itu lebih susah daripada anak laki. Oleh karena itu
yang merawat 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, dibesarkan, kemudian dinikahkan anak perempuan itu jamaah, anak perempuan itu akan jadi tameng yang menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Karena orang tua membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, anaknya sampai bekerja, setelah menikah diambil sama lelaki tersebut. Maka antum jangan takut. Jadi kalau takut masalah rezeki, antum nggak boleh. Kalau takut tidak bisa mendidik anak, ya antum minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala.